Swastiastu, salam rahayu sahabat WHDI Senusantara. Kali ini, Wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat menyelenggarakan sebuah acara dalam rangka memperingati hari jadi WHDI yang ke-35 pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 yang bertema Perempuan Berdaya Mewujudkan Generasi Bebas Stunting, Cerdas dan Tangguh, yang dihadiri juga oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Acara diawali dengan penampilan adik-adik dari PAUD Dewi Sri Kandi Lestari, yang dimana PAUD ini berada di bawah asuhan WHDI Pusat, menampilkan beberapa yel-yel dan mengucapkan Pancasila serta lagunya, yang sangat memukau dan membuat para undangan serta tamu sangat bangga, terutama Bapak Wisnu Bawatenaya, yang dimana beliau sebagai orang yang menjunjung tinggi Pancasila dan berada dalam kepengurusan ideologi Pancasila Republik Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penampilan tari Bali, yaitu tari Legong Mahawidya, dari Sanggar Padmasari yang berada di bawah kepemimpinan Bapak Putu Astawa. Yang istimewanya di sini adalah penari-penari yang menampilkan tari ini berasal dan datang langsung dari negara Jepang. Acara dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci yang dilantunkan oleh Ibu Dr. Rani Agung dan diterjemahkan oleh Ibu Nyoman Darmaningsih. Sloka yang dilantunkan adalah Manawa Dharma Sastra bab 3 bait 56 yang menjelaskan betapa pentingnya wanita untuk dihargai dan dihormati, serta istimewanya seorang wanita dalam keharmonisan sebuah keluarga. Dalam sebuah acara memperingati hari jadi sebuah organisasi keagamaan Hindu yang terletak di negara Republik Indonesia, tak lupa dengan semangat dinyanyikan lagu Indonesia Raya, juga dinyanyikan Mars serta himne WHDI. Kemudian acara dilanjutkan dengan membacakan sejarah wanita Hindu Dharma Indonesia yang bertujuan untuk mengingat perjuangan berdirinya wanita Hindu Dharma Indonesia dan menanamkan semangat juang wanita Hindu Dharma Indonesia untuk kedepannya dalam menyongsong aspirasi wanita di Indonesia. Setelah sejarah WHDI usai dibacakan, dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana oleh Ibu Wayan Susila Bakti Asih Untung Yoga SE, bertujuan melaporkan proses jalannya persiapan kegiatan HUT Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-35. Berlanjut pada sambutan Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ibu Wikanti Yogi SAG MSI, mengajak seluruh wanita Hindu Dharma Indonesia untuk selalu mengenang perjuangan para pendahulu wanita Hindu Dharma Indonesia sebagai wadah dalam memperjuangkan aspirasi wanita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sambutan yang kedua yaitu Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang disampaikan oleh Bapak Maijen TNI Purn Wisnu Bawatenaya, mengucapkan selamat ulang tahun bagi WHDI yang diharapkan semakin maju, dan mengajak WHDI agar selalu kompak dalam menyongsong kemajuan Hindu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes I Nengah Dwija MSI, yang memberikan sebuah cerita tantri yang melambangkan kekuatan, daya, dan kecerdasan seorang wanita serta pentingnya wanita di dunia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga disambut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspa Yoga SEMSI,
yang berpesan perempuan harus berdaya secara ekonomi. Dengan itu, akan dapat menyongsong pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak di bawah umur. Setelah itu, dilanjutkan dengan berdoa kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang dituntun oleh Ibu Wayan Subakti Wiyardana. Dengan harapan, wanita Hindu Dharma Indonesia dapat semakin maju dalam menyongsong kemajuan wanita Hindu Dharma Indonesia. Sebagai wujud syukur wanita Hindu Dharma Indonesia yang berdiri dari tahun 1988 hingga sekarang ini, dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng yang berlangsung dengan hikmat. Dalam pemotongan tumpeng dihadirkan juga Ibu Menteri, Ketua Harian PHDI Pusat, Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI, dan Penasehat WHDI. Dalam rangkaian HUT WHDI ke-35 diselenggarakan juga sebuah seminar yang bertema Perempuan Berdaya Mewujudkan Generasi Bebas Stunting Cerdas dan Tangguh, dengan dimoderatori oleh Ibu Dr. Rani Agung dan narasumber Bapak Profesor Dr. Sujatmiko SPA, yaitu seorang dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak, dan Magister Sains Psikologi Perkembangan. Dalam edukasinya, beliau memberikan beberapa trik sulap untuk menjadi sarana penghibur dan menyampaikan pesan kepada seluruh peserta pada acara HUT Wanita Hindu Dharma ke-35. Setelah seminar usai, Wanita Hindu Dharma Indonesia memberikan penghargaan dan penghormatan sebagai wujud cinta kasih kepada Bapak Gusti Bagus Sutarto, di mana beliau adalah pencipta lagu Mars dan himne WHDI, yang kemudian bersama-sama kembali menyanyikan lagu Mars WHDI dan juga himne WHDI. Di penghujung acara ditampilkan tari Janger yang ditarikan oleh ibu-ibu wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat dengan penuh semangat. Serta pembacaan puisi oleh Ibu Dr. Rani Agung. Om Swastiastu. Jadi terkait dengan perempuan khususnya perempuan Hindu itu sudah jelas bahwa ada kita di dalam program umum 5 tahun hasil ketetapan Munas 5 kemarin. Di sana sudah menyebutkan program-program baik program yang menyangkut 5 bidang yang memang itu adalah program kita dalam. Tapi yang keluar adalah kita tetap juga mensukseskan juga atau ikut serta berpartisipasi maupun ikut berkontribusi di dalam penyelesaian 5 arahan Presiden yang terkait perempuan dan anak. Nah,
terkaitannya ini adalah tentang perempuan untuk mencegah stunting. Jadi perempuan di sini yang sudah jumlahnya lebih dari hampir setengah dari populasi Indonesia jelas harus berdaya. Itu yang pokok dulu. Karena dengan wanita walaupun jumlahnya banyak tapi kalau tidak berdaya saya kira justru menjadi beban daripada pembangunan ini. Oleh karena itu jadi diberdayakan dulu perempuan sehingga isu yang 4 lagi ada 5 isu. Kewirausahaan adalah isu yang pertama yaitu dalam upaya untuk berdaya perempuan di bidang ekonomi. Apabila perempuan sudah berdaya di bidang ekonomi, maka isu yang lain pasti akan teratasi. Suatu contoh misalnya, kalau sudah dia biayanya ada, tentunya dia tidak rela perempuan akan memperkerjakan anaknya, itu tidak mungkin. Dia akan mendorong untuk pendidikan dan pengasuhan anak yang bagus. Sehingga dia punya modal atau bisa mandiri, bisa mendanai, bisa membiayai tanpa mengharapkan dari suaminya yang misalnya hanya bisa terbatas untuk memberikan bantuan itu. Tapi dengan berdayanya perempuan saya kira tidak akan mungkin adanya perkawinan dini, perkawinan anak dini, tidak mungkin pekerja anak, tidak mungkin akan ada kekerasan, pemberdayaan perempuan khususnya di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Satu lagi adalah pendidikan anak, peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan pengasuhan anak. Tentunya akan berkualitas apabila dia sudah mampu untuk membiayai semua itu. Oleh karena itu tetap berdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah pertama-tama yang harus kita selesaikan. Baru bisa menyelesaikan isu-isu yang lainnya. Saya kira demikian. Tentang stunting ya, itu memang untuk generasi Indonesia Emas tahun 2045 dari sekarang sudah disiapkan. Dan itu merupakan isu yang paling penting yang sudah kita di mana-mana secara bersama-sama bergerak untuk memberantas stunting, untuk mencegah stunting ini. Untuk mempersiapkan generasi yang tangguh bisa bersaing di tingkat global. Tingkat internasional bukan saja di dalam negeri tapi tingkat global. Saya kira demikian. Itulah makanya kita di sini melaksanakan pencegahan stunting itu. Kalau kita bicara WHDI ini satu-satunya organisasi wanita Hindu yang ada, yang tentunya kita melihat semangat teman-teman sudah luar biasa. Nah, kita mengharapkan karena di usia 35 ini baru saja menyelesaikan Munas ya Bu ya, Munas kelima, apa yang menjadi ketetapan Munas, baik itu kita sudah mendapatkan pengurus yang baru, kemudian juga sudah ditetapkan rencana program kegiatan. Nah, ini betul-betul kita harapkan bisa diimplementasikan dengan baik. Bahwa WHDI tidak hanya berkiprah untuk umat Hindu saja, tapi mengambil peran juga apa yang menjadi program prioritas daripada Bapak Presiden ya, apa yang menjadi program prioritas pemerintah juga mengambil bagian terkait dengan stunting. Sinergi kolaborasi saya lihat langkah-langkah yang sudah dilakukan tidak hanya di momentum hari ulang tahun ini, sudah lama WHDI bekerja dengan Kementerian Kesehatan, dengan BKKBN yang menjadi leading sector daripada pencegahan percepatan pencegahan stunting.